Kita buka dalam Perjanjian Lama di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke 18. Kita baca bersahutan ya. Nanti saya ayat yang pertama, jemaat boleh bantu di ayat yang kedua dan seterusnya ya. Saya ayat yang pertama dulu, nanti baru jemaat ayat yang kedua ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. 2, 3. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Puji Tuhan. Hari ini kita membacakan firman Tuhan, dikasih judul Lembaga Alkitab Indonesia di atas, kepercayaan Abraham diuji. Ya, di sini di ayat pertama dikatakan Allah mencoba Abraham. Memang Allah tidak pernah mencobai kita. Ya, cuma ada beberapa versi ya, ada beberapa yang kita harus perhatikan. Ada bahasa Indonesia ini memang agak kurang ini. Jadi di sini Allah tidak pernah mencobai orang yang selalu datang kepada Tuhan. Ya, tapi ada Allah izinkan dalam hidup kita. Ya, untuk memurnikan iman kita. Dan di sini dikatakan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Saudara, kita tahu tentang cerita Abraham. Saya mau tanya, Abraham ini ada dosanya enggak?
Selama dia mengikut Tuhan, selama kita baca di perjanjian lama ini, ada nggak dosanya Abraham? Ada. Apa itu dosanya? Bilang istrinya saudaranya. Iya. Dia harus berbohong karena istrinya terlalu cantik. Jadi dia harus, kalau kita pergi ke satu daerah, kalau ditanya, kamu bilang saya ini, kamu ini istri ini adiknya Abraham. Sampai ketemu di Abimelek, mau ngambil istrinya, berbicaralah Tuhan kepada Abimelek, jangan kau apa-apakan, itu adalah istrinya Abraham. Jadi dalam perjalanan hidup kita, ada hal-hal yang Tuhan rancangkan dalam hidup ini untuk membuat kita semakin lebih lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Membuat kita untuk semakin lebih dekat dengan Tuhan, cari Tuhan, amin. Lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita percaya kita hidup dan mati di tangan Tuhan, amin. Kita semua ada dalam tangan Tuhan, semua dalam rancangan Tuhan. Sehelai rambut pun jatuh, kalau tanpa seizin Tuhan tidak bisa. Oleh sebab itu jangan kita takut, jangan kita khawatir. Pujian yang mengandung janji bagi kita, mari kita imani. Bukan sekedar kita nyanyikan, bukan sekedar kita hanya tahu lagunya, tapi kita imani dalam hidup ini. Perjalanan rohani kita, perjalanan iman kita, kita harus jalani, harus kita imani. Ya, nah kita lihat di Abraham ini perjalanan yang sungguh pengalaman yang luar biasa bersama dengan Allah. Ya, di sini katakan Allah berbicara kepada Abraham, ambillah anakmu persembahkan kepadaku. Nah, kita tahu bahwa Abraham tunggu Ishak ini berapa lama? 25 tahun dia tunggu si Ishak ini, ya. Dari umur 75 dia keluar dari tanah Ur Kasdim, dari sana saudara keluarga ibu bapaknya. Waktu dia keluar dari sana, dia menunggu Ishak selama 25 tahun. Sebenarnya banyak janji-janji Tuhan, tapi Abraham tidak pernah menjadi lemah imannya. 25 tahun memang sungguh lama, saudara, ya. Saudara yang berdoa aja minta 1 tahun aja, lama-lama saudara jadi mundur. Jawaban Tuhan belum ada, kok ini belum ada, ini belum dikasih. Ini 25 tahun Abraham tunggu si Ishak. Tapi dikatakan di pasal 22, di sini kita lihat Abraham diuji imannya. Dia mau taat enggak? Bawa anakmu yang tunggal itu satu-satunya. Kalau kita punya anak satu-satunya, Tuhan minta kasih enggak? Anak yang ditunggu satu-satunya harus dipersembahkan kepada Allah. Apa Tuhan kurang kerjaan? Sudah dikasih, diminta lagi. Saya percaya Tuhan tidak pernah membuat kita menjadi orang yang celaka atau membuat masa depan yang tidak pernah ada harapan. Tuhan kalau minta, pasti dia akan kasih kembali. Amin. Ini yang kita pegang firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Nah, di sini kita lihat bagaimana ketaatan Abraham ini. Ketika dia dikasih Ishak, sekarang Tuhan minta, mau nggak dia kasih kepada Tuhan? Nah, ini di sini letaknya orang percaya kepada Tuhan. Ketika kita dalam ujian, ketika kita dalam masalah, tantangan, nah disinilah Tuhan mau lihat kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Allah. Abraham dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim, suruh keluar pergi kemana? Yang dia nggak tahu di mana dia harus pergi. Tapi Abraham tak ada saja. Abraham pergi aja keluar, nggak tahu dia mau kemana. Kalau zaman dulu kan belum ada itu GPS, belum ada itu apa tuh ya. Kalau kita mau pergi ke satu alamat, pakai itu yang di handphone apa namanya? Map itu. Kadang-kadang juga ada error juga. Dikasih tak putar kita di mana-mana baru sampai tempatnya. Nah dulu belum ada begini. Jadi Abraham keluar dan pergi, nggak tahu mau kemana. Tapi dia belajar taat kepada Allah. Kemanapun Allah perintahkan untuk dia pergi, dia berjalan. Nah dalam proses perjalanan Abraham ini tidak mudah, ya. Dia harus diperhadapkan dengan hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Tapi di sini Tuhan lihat ke ujian hatinya, mau nggak dia datang, mau dia taat kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang saya baca dari pasal 22 ini, ada 2 saja yang saya ambil di sini. Pertama di sini yang saya catat di sini adalah 1 adalah ketaatan. Yang kedua di sini saya lihat bagaimana perjalanan Abraham, dia dipanggil oleh Tuhan dan dia dapat anak. Dan di sini ada 1 kerelaan hati, ketaatan dan kerelaan dalam hidup Abraham ini, ya. Ketaatan Abraham ketika dia disuruh bawa Ishak ke satu gunung untuk dipersembahkan. Saya percaya dia pamit sama istrinya si Sarah, kami akan pergi sembahyang, bawa bujangnya 2, bawa kayu api. Di tengah perjalanan Ishak bertanya, di manakah anak domba itu? Abraham bilang, Allah yang menyediakan. Itu iman. Emang sudah dikasih tahu kan? Enggak. Dia bilang Allah akan menyediakan anak domba. Padahal kan belum terjadi, nanti kalau sudah
Itu hati seorang ayah gimana? Dia untuk membawa Ishak, dia harus mempersembahkan, dia juga harus menyembelih. Di ayat ini dikatakan, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ini iman Abraham luar biasa. Dia harus pergi berdua, Ishak dengan dia. Tapi dia katakan sama bujangnya, kami itu berarti lebih dari satu. Kami akan kembali. Nah, saya percaya apa yang Tuhan minta kepada kita, Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Tuhan tidak pernah berhutang bagi kita. Allah yang berjanji, Allah yang setia juga yang mengenapi dalam hidup ini. Ya, Allah juga akan menempati janjinya kepada saudara dan saya. Ingat firman Tuhan datang kepada kita. Mari kita sungguh-sungguh punya hati untuk taat kepada Allah. Abraham hanya taat kepada Allah, tidak peduli proses yang dia hadapi. Namun ketika dia taat kepada Allah, Allah campur tangan, Allah bela dia, Allah menolong dia. Allah tidak pernah membiarkan kita terjatuh, tergeletak. Ya, ketika dia bawa si Ishak, apa yang dikatakan? Coba kita lihat lagi di dalam. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia di sini, sudah ada api dan kayu. Seterusnya, ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Nah, kita baca ayat ini, gak ada sedikit pun si Ishak untuk apa? Untuk memberontak. Ya, diapain sama ayahnya, sama bapaknya, gak ada berontak. Diikat kakinya, diikat tangannya, lalu diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau itu untuk menyembelih anaknya. Nah saudara, kita perhatikan pembacaan ayat ini, ya. Dikatakan sesudah Abraham mengulurkan tangan lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, tetapi berserulah malaikat Tuhan, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Jangan kamu bunuh anak itu. Kadang-kadang di sini letak ujian, letak ketaatan kita sampai sejauh mana pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika dalam proses perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya, mengalami tantangan, mengalami masa-masa yang sukar, mengalami hal-hal yang mungkin tidak enak dalam hati ini, mengalami yang pahit, mengalami kesukaran, mengalami ekonomi yang morat-marit, mengalami hal-hal yang mungkin kita orang terdekat menyakiti kita. Nah ini satu proses dalam hidup kita untuk bagaimana kita bisa taat kepada Allah. Ketaatan inilah yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Allah menyediakan apa yang Tuhan minta. Tuhan tidak pernah berhutang. Dia tahu, dia mampu, kita mampu juga. Karena apa yang dia minta, karena Tuhan tahu kita mampu. Karena Tuhan tidak pernah menguji kita melebihi kemampuan kita. Tuhan tahu persis hati kita hari ini. Tuhan tahu kedatangan kita pagi hari ini. Apa motivasi kita datang kepada Tuhan hari ini? Apakah kita motivasi kita hanya cari kesembuhan? Apa motivasi kita hanya kita mau cari berkat? Apa motivasi kita agar kita seperti orang rohani? Saya percaya Tuhan bela kita pagi ini. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan tahu isi hati kita hari ini. Ya, walaupun kita mengalami hal-hal yang pahit, hal-hal yang mungkin tidak bisa diterima oleh manusia, tapi ingat firman Tuhan, Abraham diuji ketaatannya, diuji kesetiaannya. Kalau aku sudah beri, mau nggak dia memberi kepada Tuhan? Bisa berbentasi dengan Tuhan. Tuhan satu-satunya yang kau kasih selama 20 tahun. Masa si Tuhan ambil lagi? Nah ini yang Tuhan akan. Tuhan berjanji, aku akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau seperti apa? Bintang di langit, seperti pasir di laut. Kok anak satu-satunya boleh diambil? Tapi di sini kita lihat firman Tuhan, ketaatan Abraham tidak pernah ada hal-hal yang dia harus sungut-sungut. Dia jalan, dia lakukan apa kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan berjanji tidak pernah akan rancangan Allah itu gagal dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan perjalanan kita sebagai orang percaya. Mari kita hiduplah taat dalam Tuhan. Walaupun mungkin itu sakit, ya. Taat memang sakit. Ketika Tuhan bilang suruh kasih anakmu, kita doa aja pikir, tapi ini Abraham, dia hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Dia tahu Tuhan tidak pernah gagal. Kalau Tuhan sudah berikan dia anak, tunggu 25 tahun, masa sih Tuhan minta, pasti Tuhan ganti. Ya, apa yang Tuhan minta kita hari-hari ini? Ketaatan kah? Kita taat hari-hari ini kepada Tuhan. Situasi kondisi yang kita hadapi di bangsa, di seluruh dunia, bukan di bangsa Indonesia saja yang terjadi. Ini corona ini. Itu virus yang mematikan, yang sekarang tanpa gejala. Mulai kemana kita, saudara? Dekat dengan Tuhan, ya. Karena Pemasmur katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekat suami memang sih tenang, tapi sebentar doang. Walaupun kita punya deposito, memang bisa tenang. Saudara mikir itu deposito melulu, takut tuh bank tutup nanti uang kita hilang. Hanya dekat Allah saja kita tenang, amin. Dekat Allah saja kita tenang. Nah, Abraham melakukan hal-hal yang tidak pernah masuk dalam akal kita. Dia mau, dia taat, dia setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang minta, dia percaya, dia jalan dengan yakin, dengan iman, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti kembalikan. Ketaatan yang luar biasa. Ya. Coba kita contoh seperti Yesus. Buka di dalam Filipi pasal 2. Abraham adalah orang yang taat. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 dari 6, ayat yang ke-6 dan sampai ayat yang ke-9. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus yang adalah Tuhan, dia taat sampai mati. Dia harus jalan ke salib. Dia rela menyerahkan dirinya bagi saudara dan saya. Hanya untuk biar kita bisa ada dalam kerajaan surga. Agar bisa kita diselamatkan. Walaupun dirinya hanya anak Allah satu-satunya yang tunggal. Dia harus serahkan kepada untuk diperhadapkan dengan salib. Oh, tidak mudah, saudara. Bukan langsung dari dia di sini langsung ke salib. Waduh, perjalanannya itu. Dia harus diludahi, dia harus ditombak, harus dipukul, harus cemeti, harus apa lagi, dijambak rambutnya, janggutnya. Seperti tidak kelihatan lagi manusia. Itu penderitaan yang luar biasa yang dia hadapi. Proses untuk dia mengalami salib. Sekarang kita mau tanya saudara dan saya, apakah sudah pernah alami begini? Kita berdiomongin aja kita udah tersumbing. Padahal bukan omong dia. Dikecewakan sedikit sama hamba Tuhan, nggak nyaman gereja di sini. Saudara kalau nggak mau nyaman, panggil malaikat jadi gembala. Proses hidup kita harus jalankan. Memang kita diuji bukan orang di luar sana. Untuk kita bertumbuh dalam iman, ketaatan kita kepada Tuhan. Kita diuji orang di sekitar kita. Agar kita bisa naik iman kita, bisa jadi dewasa dalam Tuhan. Gak mungkin tukang ojek uji kita. Saudara kalau tukang ojek bikin kesal, saudara bikin marah, saudara dendam gak seumur hidup? Dendam gak? Enggak kan, ketika itu sudah kan. Coba kalau orang di sekitar kita yang kita sudah kenal, maaf kata, coba kalau kita suami istri, anak, atau saudara, keluarga, jemaat, buka gereja di situ, kenapa? Boleh itu satu mukanya gak sejahtera. Saya bilang kemarin kalau mau fokus kepada Tuhan, lihat itu contoh
seorang anak membawa gelas. Kalau kamu ke gerejanya lihat kiri kanan kesalahan kelemahan orang, nggak akan kita bertumbuh. Kalau engkau fokus kepada Tuhan, engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan, engkau tidak pernah lihat kelemahan orang. Amin. Itu mendewasakan kita agar kita semakin lebih dewasa dalam Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami hal-hal yang luar biasa, spektakuler. Gimana baru diuji sedikit? Belum seperti kita, belum seperti Yesus loh. Gua dilecehkan. Lecehkan apa? Jangan. Yesus lebih lagi dilecehkan. Oh, itu anak cuma satu-satunya Allah. Diserahkan buat kita agar kita jangan jadi orang yang terkutuk. Kita menjadi orang yang berharga, menjadi orang yang akan memenuhi kerajaan surga. Nah, proses ke surga ini memang kita belum percaya Yesus gratis. Perjalanan kita kepada untuk menuju ke surga ini banyak proses, banyak batu-batu. Kalau mau jalan tol, saudara, kalau jalan tol juga belum tentu kita hidup kalau kita kecelakaan. Orang jadi sangka lurus, ujungnya maut. Ada orang kan mau ke surga ke jalan tol. Ada proses, ada kerikil, ada hal-hal yang kita hadapi. Nah, ini mau menguji kita. Bagaimana kita harus taat kepada Tuhan nggak? Kita taat kepada Allah nggak? Walaupun hidup saya begini Tuhan, tapi aku tetap taat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Taatlah kepada Tuhan. Itu Tuhan mau dari hidup kita. Ya, ketaatan ini. Yesus taat sampai mati. Kita juga harus taat beribadah sampai kapan? Sampai Yesus datang. Sampai dia datang menjemput kita orang-orang yang saleh dan setia. Ini ketaatan kita kepada Tuhan. Abraham taat, walaupun mungkin dia nggak terima, tapi dia belajar taat, dia jalan. Ini Tuhan, kupersembahkan anakku kepadamu. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan. Katakan Abraham, jangan kau bunuh anak itu. Abraham menoleh ke belakang, ada anak domba. Itu diambil persembahkan kepada Allah. Abraham walaupun tidak ada dasar dia untuk percaya, tapi dia tetap benar percaya kepada Allah terus. Dia tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Itu yang kita lihat hari-hari ini. Mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya juga belajar taat. Saya belajar dengar-dengaran. Saya mau, Tuhan, apa yang kau mau dari hidupku ini? Aku belajar taat, walaupun itu sakit. Walaupun itu mungkin daging saya harus dirobek-robek. Tuhan, biar aku taat, biar aku lihat mujizat-Mu terjadi. Biar aku lihat pembelaan Allah, aku lihat bagaimana Tuhan akan bekerja dalam setiap hidupku, agar aku bisa memuliakan Tuhan lewat hidup ini. Saya mau belajar taat kepada Tuhan. Ketaatan yang harus kita bayar harga. Ada harga yang kita harus bayar. Tapi ujungnya kita akan mengalami hal yang luar biasa. Ada ujian-ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup ini. Di Ayub katakan, seandainya aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Kalau kita mau jadi emas, mari, mau nggak kita diuji? Diuji itu bukan uji dengan anak-anak kalau SD atau SMP, SMA, kalau mau naik kelas kan harus diuji. Semua harus diuji. Emas juga kalau kita mau yang murni kan diuji dulu. Diuji bukan dengan api yang digambar gas. Itu berapa kali lipat tuh panasnya, agar keluar murninya. Nah, kita hari-hari diuji dengan corona. Amin. Sekarang kita takut corona apa takut Tuhan? Mari kita lebih sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, ya. Nah, di sini katakan yang kedua, dikatakan kerelaan. Nah, di sini si Abraham, kita balik lagi di kejadian tadi, kejadian 22. Selain dia taat, Abraham rela, ya. Dia rela memberikan anaknya satu-satunya bagi Allah, ya. Kita sebagai orang percaya juga harus rela, amin. Rela kita melayani Tuhan, amin. Kita rela melayani Tuhan. Yesus rela bagi kita. Nggak ada dituntutan dalam hidup ini. Kita semua melayani karena Tuhan. Karena kita rela untuk melayani Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Abraham rela memberikan anaknya satu-satunya. Kalau kita rela, pasti Tuhan memberikan apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini, ya. Kita mau rela untuk melayani, rela untuk mengasihi, rela untuk berkorban, terlebih rela untuk
dikecewakan. Rela juga perasaan kita. Semuanya kita harus tanggalkan. Segala kedagingan kita, segala keangkuhan kita, segala keegoisan kita, kita tanggalkan itu. Agar kita bisa rela untuk melayani Tuhan, kita bisa rela untuk memberikan kepada Allah. Karena semuanya kita harus dari ketulusan hati kita, ya. Kita rela, kita memberikan juga, kita kasih kepada orang juga. Semuanya karena kerelaan hati kita. Bukan terpaksa, bukan karena dipaksa, bukan karena digerak-gerakin. Kalau engkau digerakkan, langsung lakukan. Abraham tidak pernah menunggu-nunggu sama Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan suruh bawa, dia langsung pagi-pagi berjalan ke gunung, menyerahkan anaknya. Kalau Tuhan sudah minta, jangan engkau tunda. Jangan hitung-hitungan kepada Tuhan. Karena Allah tidak pernah berhitung kepada kita, ya. Coba kita buka Efesus pasal 6 mengenai kerelaan ini. Efesus pasal 6 ayat yang ke-14 dan 16 saya akan baca. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, ya. Di sini di ayat 15 katakan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Di sini ada kata kerelaan, ya. Jadi kita melayani itu rela, ya. Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kita rela memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, ya, itu rela. Ya, semuanya kita rela, amin. Rela main musik, ya, rela melayani, ya, rela mengampuni, ya, walaupun bisa kita, aduh, gak bisa mengampuni. Inilah manusia. Kita lebih dari Tuhan. Yesus saja bisa mengampuni kita, masih kita gak bisa mengampuni saudara kita yang berbuat salah. Terus nanti dia bilang, kalau itu yang bikin masalah terus, itu urusan Tuhan yang bonokin dia. Kita harus mengampuni, rela mengampuni, ya. Rela, benar-benar rela. Jangan iya, gue udah ampuni, tapi dalam hati masih panas. Ya, kita harus rela mengampuni, amin. Semua kita kerjakan juga dengan rela. Kalau terpaksa kan gak enak, pasti gak bersih, ya. Semuanya, Abraham semua kerjakan ini karena iman. Semuanya dia lakukan karena iman. Semuanya dia lakukan karena iman. Tidak ada yang lain. Karena dia tahu karena Allah yang disembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan dia, amin. Ya, jadi terus kita datang kepada Tuhan. Iman yang mengalahkan segala sesuatu, ya. Iman yang mengalahkan segala kekhawatiran kita, kelemahan kita, ya, ketidakberdayaan kita, ya. Coba kita buka lagi yang tadi Kejadian 22 ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ini janji Tuhan, ya, bagi saudara dan saya. Dia akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah, ya. Dia akan memberkati keturunanmu sangat banyak, ya, keturunan yang sangat banyak. Saya percaya Allah yang meminta, Allah yang mau dari diri kita, saya percaya Allah juga akan mengembalikannya. Allah akan menyediakan. Abraham katakan di tempat ini, Allah kasih nama Allah menyediakan. Ya, semuanya Allah sediakan bagi kita. Semuanya Allah menyediakan bagi saudara dan saya. Ketika kita mengalami hal-hal yang seperti yang dikatakan tadi firman Tuhan, proses demi proses yang kita hadapi, Allah pasti menyediakan yang terbaik bagi kita. Di atas gunung Tuhan menyediakan bagi kita. Mengalami gunung-gunung persoalan, tantangan, mungkin secara manusia sudah tidak ada lagi jalan, sudah lagi tidak berdaya. Allah menyediakan bagi saudara dan saya. Dia menyediakan bagi kita, bukan saja di bumi ini, tapi dikatakan menyediakan tempat bagi kita di sorga yang kekal. Sorga yang luar biasa.
yang tidak ada tangisan, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit di sana. Semuanya kita bersuka cita ketika bertemu dengan Allah kita, Yesus yang kita sembah. Sungguh-sungguhlah taatlah kepada Tuhan. Berikanlah hatimu rela untuk melangkahkan kakimu datang kepada Tuhan. Hari ini saya tidak tahu apa menjadi persoalan saudara dan saya. Tantangankah, persoalan yang kita hadapi, ekonomi kita, keluarga, mungkin sudah berkocok di hati pikiran kita. Sepertinya mungkin kita ingin lari, tapi ingat firman Tuhan, ketaatan dan kerelaan itu yang akan membuat Allah menyediakan bagi saudara dan saya satu berkat yang luar biasa. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Apa yang dia minta, dia karena tahu kita mampu. Dia tahu kita mampu. Hanya kita aja masih tahan. Firman Allah kata, aku sudah tahu hatimu, engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu. Ini Tuhan, karena engkau yang memberi, engkau juga yang akan mengembalikan. Ayub katakan, dia memberi, dia juga yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Ayub mengalami proses yang luar biasa, tapi Tuhan mengembalikan dia berapa kali lipat, 2. Hari ini Tuhan akan mengembalikan apa yang menjadi pergumulannya. Dia akan menjadi jawaban satu-satunya bagi saudara dan saya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amen. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dia tahu air matamu, dia tahu keluh kesahmu. Mungkin engkau tidak cerita kepada manusia. Ketika engkau datang berlutut di kaki Tuhan, Tuhan dengar hatimu, Tuhan dengar cerita hatimu. Tuhan tahu dan Tuhan tampung air matamu di kirbatnya, dan dia akan menurunkan berkat bagi saudara dan saya. Hiduplah dalam ketaatan, hiduplah dalam kerelaan itu, agar Tuhan memberikan kita yang terbaik.